Setelah rilis lebih dari setengah tahun, GeForce RTX 50 series udah mulai menjamur di pasaran dengan pro dan kontranya. Dan nggak bisa dipungkirin juga kalau GPU itu sekarang nggak hanya untuk gaming tapi juga di produktivitas. Seperti di video editing, 3D modeling, CG artist, sampai ke konstruksi sekalipun. Nah, sekarang dengan banyaknya pro kontra ini, kira-kira worth it nggak sih GeForce RTX 50 series ini di 2025? Buat eksperimen kita kali ini, kita akan menggunakan RTX 5070 Ti dari Galax. Spesifikasinya masih sama dengan yang waktu itu kita pernah review. VRAM-nya sama dengan RTX 4070 Ti Super ataupun 5080 kemarin, yaitu 16GB dan sudah GDDR7. CUDA cores-nya ada 8960 core, bandwidth-nya di 896GB per second, dan masih di dalam interface 256-bit. AI core atau Tensor core-nya ada 280 core dengan 70 ray tracing cores, dan menghasilkan 1484 TOPS secara total. Dan sekarang TGP-nya itu naik ke 300 watt, di mana itu naik sekitar 20 watt dari 4070 Ti Super. Skenario penggunaan pertama adalah kita akan bahas tentang usage gamingnya. Di penggunaan gaming mungkin kalian udah hafal kalau sebelumnya Nvidia itu ada fitur yang namanya DLSS atau Deep Learning Super Sampling. Dan di 40 series kita mulai diperkenalkan dengan yang namanya frame generation. Barulah saat 50 series ini launching, DLSS-nya sekarang diupdate ke 4.0 dan sekarang ada fitur baru lagi yang namanya multi frame generation. DLSS 4 ini menggunakan teknik yang berbeda dengan DLSS sebelumnya, di mana yang sekarang memakai transformer model, kalau yang sebelum-sebelumnya itu memakai teknik interpolasi. Transformer model ini punya kualitas upscaling yang lebih halus, terutama pas di settingan balance ke bawah dibanding yang interpolasi. Dan multi-frame generation itu kalau dari satu frame tadinya bisa generate menjadi 2 frame, sekarang malah bisa up to 4 frame alias kali 4. Jujur aja ya, dengan game yang sekarang makin berat dan juga beberapa user sekarang udah mulai main di resolusi tinggi seperti 1440p dan 4K, kayaknya udah nggak memungkiri kalau kita itu harus memakai DLSS dan frame gen untuk bermain di frame rate tinggi. Contohnya seperti game yang baru aja keluar, yaitu Doom The Dark Ages, di mana path tracing-nya itu udah lumayan berat. Kita bisa melihat kalau mau main dengan frame rate di atas 100, pasti udah harus menghidupkan DLSS dan frame gen. Lalu Indiana Jones The Great Circle juga, di mana game ini dibuat berdasarkan ray tracing. Kalau kita mau main di atas 100 FPS pun sebenarnya bisa, tapi kelihatan ya di mana frame rate antara native dan DLSS dan frame gen itu bisa beda banget sampai 2 kali lipat. Gak hanya game-game baru doang, tapi game yang lumayan lama seperti Cyberpunk 2077 itu juga terlihat banget bedanya kalau kita nggak pakai DLSS dan frame gen dengan yang pakai. Di penggunaan gue sendiri, game yang gue suka mainin yaitu The Alters itu mulai bergantung banget dengan DLSS dan frame gen agar gamenya itu playable. Selain dari DLSS dan frame gen, Nvidia juga punya fitur pengurang latency. Kalau kita bermain kompetitif, sepersekian detik itu kan berpengaruh banget ya buat menentukan menang atau kalah. Nah, Nvidia Reflex bisa mengurangi latency di beberapa game kompetitif yang compatible. Contohnya di sini adalah Counter-Strike 2 yang apabila kita aktifkan Reflex dan boost-nya, maka latensinya akan berkurang cukup lumayan, dimana ini bisa menjadi keuntungan saat bermain kompetitif. Selain dari gaming, GPU RTX juga pastinya berguna untuk produktivitas, apalagi yang berhubungan dengan pekerjaan kreatif. Di video editing tentu aja GeForce RTX 50 series itu sudah capable untuk 4K video editing, mau di Adobe Premiere Pro ataupun After Effects sekalipun. Yang paling asik adalah GPU ini juga sudah support AV1 encoding, yang dimana video bisa mendapatkan detail yang lebih baik dengan bitrate yang sama. Walaupun sayangnya di software Adobe itu belum support sama AV1 dan kalian mungkin harus pakai software yang memang support dengan AV1 dulu. Selain dari video editing, ada juga banyak produktivitas lain yang juga membutuhkan GPU seperti CG artist, 3D modeling, atau bahkan arsitektur dan juga teknik sipil. Ini membuktikan kalau GPU seperti Nvidia GeForce RTX itu sudah berperan banyak dalam industri kreatif, entertainment, dan juga konstruksi. Contohnya di Blender, apabila kita memakai GeForce RTX series, kita bisa render 3D model itu dengan cukup baik, mau itu dengan optics ataupun CUDA. Dan seharusnya CUDA cores ini juga berpengaruh banyak di software-software yang membutuhkan 3D modeling seperti Etaps dan juga SketchUp. Saat rendering pun, software seperti Enscape atau Lumion itu terbantu banget dengan adanya ray tracing untuk menghasilkan gambar yang realistis di waktu yang singkat.
Selain dari industri kreatif, sebuah GPU, terutama GPU Nvidia, sekarang juga berperan penting di dunia AI. Di GeForce RTX 50 series ada beberapa software yang bisa memaksimalkan tensor core yang ada di Nvidia. Contohnya adalah Confi UI. Ini adalah video generating software yang memang khusus untuk GPU Nvidia, di mana kita bisa select modelnya, lalu bisa generate video hanya dengan prompt aja. Software ini berjalan secara lokal dan bergantung dengan GPU yang kita punya. Untuk sekarang hanya bisa memakai GPU Nvidia aja. Selain dari image dan video generator, kita juga bisa membuat LLM sendiri. Contohnya ini menggunakan LM Studio, di mana kalau memakai RTX 5070 Ti, bahkan kita bisa mendapatkan sampai 111 token per second di lama 3.18 billion. Ini adalah angka yang lumayan tinggi, terutama untuk GPU zaman sekarang. Peranan AI juga nggak cuma di video atau LLM aja, tapi juga di conference call. Dengan aplikasi Nvidia Broadcast, kita bisa mengatur banyak efek buat webcam, seperti adanya auto frame, memberi vignette, sampai mensimulasi keylight juga ada. Tapi yang paling mengesankan buat kita adalah noise removal. Dan ini adalah contoh suara apabila kita tidak memakai noise removal di Nvidia Broadcast. Di sini ada vacuum cleaner di background dan itu terdengar banget. Dan ini adalah contoh suara apabila kita udah memakai noise removalnya tanpa mematikan suara dari vacuum cleaner itu sendiri. Jadi kesimpulannya, GPU itu sekarang memang udah penting banget di kehidupan kita sehari-hari karena nggak cuma buat main game aja, tapi juga buat produktivitas. Ya kalau misalnya untuk kita yang berkutatnya itu di industri kreatif, apalagi ya sosial media, penggunaan GPU itu udah masuk ke workflow kita sehari-hari sih pastinya. Dan kalau misalnya buat teknologi si Nvidia GeForce itu sendiri, untungnya dengan DLSS 4 yang transformer model ini, sekarang kita untuk main di settingan DLSS balance ataupun yang performance, itu udah lebih halus daripada di DLSS yang sebelumnya. Dan untungnya untuk multi frame generation juga membantu kita banget untuk main game dengan frame rate yang tinggi, terutama yang game AAA sekarang di resolusi kayak 2K atau 4K. Pastinya kalau misalnya kalian mau upscaling pakai frame generation, itu kalau bisa pastiin aja bahwa gamenya itu lancar di 1080p sampai lebih dari 60 fps. Karena kalau di bawah 60 fps itu kadang-kadang masih suka agak aneh sih gambarnya. Nah kalau misalnya kalian sendiri di kehidupan kalian sehari-hari, menurut kalian Nvidia GeForce RTX 50 series itu worth it nggak sih?